Siapa coba di sini yang gak suka Minion? Nah, film terbarunya Despicable Me 4 udah tayang di bioskop dan ya emang seseru itu guys. Tapi buat kalian yang belum nonton film Despicable Me 4, nah seperti biasa, ini walaupun agak telat tapi gak apa-apa lah ya. Gue bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Despicable Me 4 atau Minion. Kayaknya lebih terkenal dibilang Minion ya daripada Despicable Me. So, nggak usah lama-lama lagi, gue bakal bahas semuanya sekaligus recap juga dari film Despicable Me pertama. So, langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa sebelum mulai gue mau kenalin kalian, ini dia merchandise kita, BCU. Nah, kalau kalian mau nonton Deadpool and Wolverine, kalian wajib punya yang satu ini. Tuh, Deadpool and Wolverine. Atau kalian yang suka Deadpool, kalian tinggal pilih yang Deadpool. Ada juga Deadpool yang sebelah sana, ada juga Wolverine. Pokoknya semuanya ada, gue taruh di marketplace yang linknya ada di deskripsi yang ada di bawah. So, langsung aja check out. Itu juga banyak banget artikel yang bisa kalian lihat di sana. So guys, gue jamin ini juga kualitasnya bagus karena kita yang bikin. So, kalau kalian mau silahkan cek link ini yang ada di deskripsi di bawah dan silahkan di check out. Oke, film Despicable Me 4 ini adalah sequel langsung dari film Despicable Me 3 dan installment ke-6 dari franchise Despicable Me. Nah, film animasi ini sendiri bergenre action komedi ya, sama seperti film-film sebelumnya. Nah, formulanya juga sama nih, menghadirkan nuansa spy heist dengan villain baru yang punya dendam kesumat nih sama si Gru. Sekaligus juga ngasih tunjuk kocaknya para minion, apalagi sekarang para minion ada yang udah punya super power nih. Nah, yang ngerjain film ini ada Chris Ronan sebagai director, dimana dia ini yang ngedirect Despicable Me tahun 2010 dan Despicable Me 2 tahun 2013. Dibantu juga sama co-directornya Patrick DeLange yang juga menggarap film Sing tahun 2022. Untuk skripnya sendiri, film ini ditulis sama Mike White, scriptwriter dari film Migration tahun 2023 dan juga dibantu sama Ken Daurio. Ini adalah scriptwriter dari trilogi film Despicable Me. Nah, untuk produsernya sendiri, film ini diproduksi sama si Chris Meledandri. Dia ini CEO dan founder dari studio animasi Illumination, dimana dia juga terlibat di film Despicable Me yang sebelum-sebelumnya sama film Puss in Boots The Last Wish. Produser lainnya juga ada Brett Hoffman. Dia adalah produser dari film Super Mario Bros dan juga Secret Life of Pets. Untuk musiknya sendiri, film ini dikompos musiknya sama Heather Pereira, komposer musik dari franchise Despicable Me, bareng sama si Pharrell Williams. Dan production house yang ngerjain tentunya adalah Illumination Studio yang didistribusikan atau bekerja sama sama Universal Studio. Nah, filmnya sendiri punya rating PG-13 ya, yang pasti ini family friendly banget dan punya durasi sekitar 95 menit atau 1 jam 35 menit. Dan udah tayang reguler di bioskop mulai dari tanggal 3 Juli yang bertepatan dengan perilisan globalnya. Jadi nggak ada duluan nih. Sebenarnya duluan sih, seminggu ya. Dan film ini nggak punya post credit scene, jadi setelah nonton kalian bisa langsung cus deh setelah endingnya. Tapi kalau kalian mau menikmati credit scene-nya juga ini menarik ya, karena ini bukan cuma berisi nama-nama dari para krunya, tapi juga ada animasi-animasi seru kecil-kecil dari para minionnya. Nah, film ini juga menghadirkan unsur-unsur superhero dengan para minion yang sekarang tuh punya kekuatan-kekuatan super lah. Ada yang kayak jadi The Thing, ada yang jadi kayak Luke Cage, Cyclops, Mr. Fantastic, bahkan kayak Spider-Man. Yang bagian Spider-Man kalian pasti surprise nih. Nah, untuk endingnya sendiri tentunya ini juga bisa bikin kita surprise karena ini bikin kita throwback ke film-film Despicable Me dan Minion sebelumnya. Pokoknya kalian tonton aja. Cast and Character. Film ini diisi suaranya sama berbagai aktor dan aktris ternama sekaligus yang juga mengisi suara di film-film sebelumnya. Ada Steve Carell sebagai Gru, mantan super villain yang akhirnya jadi agen rahasia AVL atau Anti-Villain League. Terus ada Kristen Wiig sebagai Lucy Wilde, agen AVL, istrinya Gru dan ibu angkat dari Margot, Edith, dan Agnes. Miranda Cosgrove sebagai Margot, anak angkat tertua dari Gru dan Lucy. Dana Geyer sebagai Edith, anak angkat kedua dari Gru dan Lucy yang tomboy dan badung parah. Terus ada Madison Poland sebagai Agnes, anak angkat bungsu dari Gru dan Lucy yang paling gemes dan suka unicorn. Terus ada Tara Strong sebagai Gru Junior, anak kandungnya Gru dan Lucy. Steve Coogan sebagai Silas Ramsbottom, mantan director dari AVL yang kembali lagi di masa pensiunnya untuk membantu Gru. Terus ada Pierre Coffin sebagai Mel, Dave, Tim, Goose, Jerry, Ron, Phil, Ralph dari geng Minion, anak buahnya Gru. Terus ada Frank Walker sebagai Kylie, anjingnya Gru, juga menjadi karakter Lucy the Goat, peliharanya Agnes.
Terus ada Will Ferrell sebagai Maxime Lemal, super villain tajir dari Prancis dengan kekuatan memanipulasi belalang yang dendam sama Gru. Sofia Vergara sebagai Valentina, super villain pacarnya Maxine. Natasha Henstridge sebagai Melora Lemal, ibunya Maxime Lemal. Joey King sebagai Poppy Prescott, super villain muda yang tahu identitasnya Gru. Stephen Colbert sebagai Perry Prescott, bapaknya Poppy dan tetangganya Gru. Chloe Fineman sebagai Patsy Prescott, ibunya Poppy, ini tetangganya Gru juga. June Squibb sebagai Ubal Scratch, headmaster dari sekolah supervillain tempat Gru dan Maxine sekolah. Dan Kunal Nayar sebagai Lenny the Honey Badger, luwak beringas peliharaannya kepala sekolah. Storyline Universe Despicable Me dimulai di film pertamanya yang menceritakan Gru, seorang supervillain yang terkenal karena pencurian bombastisnya. Sayangnya, semua itu berubah ketika Gru gagal mencuri piramida Giza yang udah keburu diambil sama supervillain baru yang bernama Vector. Well, setelah kegagalan ini, Gru bersama asistennya Dr. Nefario dan para minion ini berencana untuk mencuri bulan di luar angkasa. Tapi karena rencana ini terlalu mahal, Gru terpaksa harus minjem duit ke Mr. Perkins, director dari Bank of Evil. Nah, Mr. Perkins sendiri mau minjemin asalkan Gru ini mau ngasih jaminan, dimana Gru disuruh untuk nyuri Shrink Ray dulu yang nantinya bakal digunakan untuk mencuri bulan. Singkat cerita, Gru dan dua minionnya akhirnya berhasil mencuri Shrink Ray itu, tapi sialnya Vector malah datang dan mencurinya dari Gru. Nah, Gru berusaha mengambilnya lagi, tapi karena keamanan markas Vector yang ketat, Gru akhirnya gagal mendapatkan Shrink Ray-nya. Sampai satu hari, Gru ngeliat ada 3 anak yatim piatu, Margot, Edith, dan Agnes yang dibolehin masuk sama Victor karena ngejual cookies. So dari sini Gru akhirnya menyamar jadi dokter gigi dan mengadopsi 3 anak itu, yang nantinya bakal dia manfaatkan untuk ngedistract Vector dan mencuri Shrink Ray dari tempatnya. In the end, rencana Gru ini berhasil dan dia akhirnya bisa nyuri Shrink Ray itu kembali. Tapi di sisi lain, Gru udah bonding banget sama 3 anak ini dan nganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Walaupun Gru udah dapat Shrink Ray-nya, tapi Mr. Perkins akhirnya malah nolak ngasih pinjaman ke Gru dan bilang kalau dia udah nggak dibutuhin lagi. Turns out ini karena Mr. Perkins sebenarnya adalah bapaknya si Vector. So, Mr. Perkins akhirnya memerintahkan anaknya Vector buat mengambil Shrink Ray itu dari Gru dan melanjutkan rencananya buat mencuri bulan. Anyway, Gru yang frustasi akhirnya ditolong sama anak adopsinya dan para minion yang ngasih dia dana buat ngelanjutin project mencuri bulan. Sayangnya, hari pencurian ini bertepatan sama hari 3 anaknya recital ballet. Dan karena Dr. Nefario mau Gru sukses dalam pencurian ini, dia akhirnya menelpon lagi pengurus panti asuhan untuk mengambil kembali Margot, Agnes, dan Edith yang dianggap Dr. Nefario ini sebagai halangan buat si Gru. Singkat cerita, di hari H, Gru akhirnya berhasil mengecilkan bulan dengan Shrink Ray-nya dan mencurinya ke luar angkasa. Gru pun bergegas buat kembali ke bumi, tapi sesampainya di sana, recitalnya udah selesai. Victor ternyata udah menculik 3 anak itu dan mengancam Gru untuk memberikan bulannya. Mau nggak mau, Gru pun nurut, tapi Vector tetap nahan anak-anaknya dan kabur. Gru dengan bantuan Dr. Nefario dan para minion ini akhirnya berusaha untuk menghentikan Vector. Dan berdasarkan infonya Dr. Nefario, ternyata efek Dark Shrink Ray ini cuma bertahan sementara aja, dimana semakin besar objeknya, semakin cepat juga objek itu bakal kembali ke ukuran aslinya. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Edith, Margot, dan Agnes, sementara Vector kena karma dan terjebak di luar angkasa saat bulan kembali ke ukuran normalnya lagi. Cerita berlanjut di film Despicable Me 2, di mana Gru sekarang resmi pensiun dari dunia kejahatan dan memulai hidup normal bersama keluarganya. Nah, suatu hari, direktur dari organisasi Anti-Villain League atau AVL, Silas Ramsbutton, ini mengirim salah satu agennya, Lucy Wilde, untuk merekrut Gru jadi agennya mereka. Berharap Gru ini bisa melacak dalang di balik pencurian serum mutagen PX41 yang dicuri dari Antartika. Awalnya Gru nolak tawaran AVL karena dia sekarang udah hidup normal sama keluarganya dan punya bisnis jelly sendiri. Setelah kepergian Dr. Nefario yang memilih buat bekerja untuk supervillain lain, Gru akhirnya setuju untuk kerja jadi agen AVL. Gru kemudian kerja bareng Lucy dan menyamar sebagai pemilik toko cupcake di sebuah mall yang diduga ini adalah tempat persembunyian dari si pencuri serum. Di sana Gru curiga sama salah satu orang bernama Eduardo Perez, pemilik restoran Meksiko di mall itu yang mirip sama supervillain El Macho. Tapi Gru agak ragu karena El Macho diduga mati setelah dia menaiki hiu dengan 50 pound dinamit dan terjun ke gunung api yang masih aktif. Gru akhirnya mencoba menyusup ke restoran Eduardo untuk mencari clue kalau dia adalah El Macho. Tapi in the end mereka gagal menemukan petunjuk apapun. So mereka akhirnya pindah ke target lain, yaitu seorang pemilik toko wig bernama Floyd Eggleston.
Surprisingly, Lucy justru mendapatkan petunjuk di sana, di mana dia berhasil menemukan jejak serum PX41 yang memperkuat dugaan karena Floyd mungkin adalah pencurinya. Di sisi lain, 3 anaknya Gru yang secretly pengen punya ibu percaya kalau Gru ini lagi jatuh cinta sama partnernya si Lucy, which is ini langsung di-deny sama Gru yang bilang kalau hubungan dia dan Lucy ini cuma sebatas kerjaan aja. Tapi lama-kelamaan, terutama setelah Lucy nolongin Gru dan blind date-nya yang kacau, keduanya saling naksir dan mulai deket. Sialnya, baru aja Gru jatuh cinta sama Lucy, Ramsbottom malah nutup case pencurian serum dengan nangkep Floyd dan malah mindahin Lucy buat kerja di Australia yang auto ngebuat Gru patah hati. Untuk menghibur diri, Gru akhirnya datang ke pesta Cinco de Mayo-nya Eduardo, di mana di sana Gru malah ngikutin Eduardo ke markas rahasianya yang nge-reveal kalau Eduardo ternyata adalah El Macho yang sudah memalsukan kematiannya. Plus Dr. Nefario sekarang juga udah kerja sama si El Macho. Mereka berdua ternyata udah menculik para minion dan melakukan eksperimen ke mereka dengan serum PX41 yang akhirnya mengubah mereka menjadi monster kuat bernama Evil Minion. El Macho sendiri berencana untuk menggunakan Evil Minion untuk menguasai dunia dan dia pun menawarkan Gru untuk teaming up dalam rencana jahatnya. Nah, karena ketakutan, Gru akhirnya ngebohong sama si El Macho dan pergi sama anak-anaknya. El Macho yang curiga sama Gru akhirnya mengirimkan Evil Minion Kevin untuk mengejar mereka. Sementara itu, Lucy sadar kalau dia jatuh cinta sama Gru dan dia mengabaikan perintah AVL dan ketemu sama Gru di rumah Eduardo. Tapi pas sampai sana, El Macho akhirnya menculik Lucy karena tahu kalau dia dan Gru adalah agen AVL. Dr. Nefario yang lihat itu akhirnya ngasih tahu Gru dan Gru pun langsung datang ke benteng El Macho buat menyelamatkan Lucy. Nah, pas Gru lagi nggak ada, Kevin akhirnya menyerang Margo dan Agnes sampai ke labnya Gru. Beruntungnya, Dr. Nefario kemudian datang menyelamatkan mereka dan menggunakan antidot untuk mengembalikan Kevin seperti semula. Gru dan 2 minionnya yang menyamar akhirnya mencoba menyusup ke benteng El Macho. Sayangnya, mereka ketahuan dan langsung dikepung sama Evil Minion. Nah, beruntungnya saat mereka terpojok, datang anak-anak Gru dan Dr. Nefario yang langsung menembakkan jelly antidot dan menyembuhkan Evil Minion. Singkat cerita, Gru dan El Macho akhirnya bertarung, di mana El Macho di sini menggunakan serum PX41 untuk melawan Gru. Pertarungan selesai setelah Gru berhasil menggunakan antidot dari Dr. Nefario ke El Macho dan membuatnya jadi normal lagi. Sayangnya, ancaman belum selesai karena Lucy masih terikat di roket. Polito, ayamnya El Macho, kemudian menekan switch roket itu dan roketnya lalu terbang menuju kawah gunung berapi. In the end, Gru dan Lucy akhirnya berhasil kabur dan setelah itu mereka lalu menikah. Cerita lalu berlanjut di mana Gru dan Lucy yang masih jadi agen AVL ditugaskan untuk mengambil kembali berlian Dumont dari Balthazar Brett. Balthazar Brett sendiri adalah mantan artis cilik yang jadi super villain setelah show-nya di Cancel TV. Anyway, Gru akhirnya berhasil mengambil berlian itu kembali, tapi sayangnya Brett berhasil kabur setelah mempermalukan Gru. Setelah misi selesai, Direktur Ramsbottom memutuskan untuk pensiun dan menunjuk petinggi AVL Valerie Da Vinci sebagai direktur yang baru. Valerie malah memecat Gru dan Lucy dari AVL karena mereka gagal menangkap Brett. Setelah Gru dipecat, dia nggak mau balik lagi jadi super villain dan ini bikin para minionsnya jadi kecewa. So, para minions yang di-lead sama Mel akhirnya mulai melakukan aksi kriminal, tapi ujung-ujungnya malah ditangkap dan dipenjara setelah mereka ngerusuh di studio TV. Nah, suatu hari, seorang pelayan bernama Fritz datang ke rumah Gru dan nyampein undangan dari saudara kembarnya Gru, yaitu Drew, yang sekarang tinggal di sebuah negara bernama Fredonia. Mereka akhirnya pergi ke Fredonia dan ketemu sama Drew yang mewarisi kekayaan dan teknologi peninggalan ayahnya yang udah meninggal. Turns out, ayah mereka ini ternyata adalah seorang super villain legend yang dikenal sebagai Bolt Terror. Sementara itu di tempat lain, Brett akhirnya berhasil mencuri berliannya kembali. Dia berencana untuk menggunakan berlian itu sebagai power source robotnya yang bakal dia pakai untuk menghancurkan Hollywood sebagai balas dendam ke stasiun TV yang meng-cancel show-nya. Di Fredonia, selagi Lucy lagi repot-repot ngurusin anak-anaknya, Drew dan Gru mulai bonding dan Drew meminta Gru untuk melatih dia buat jadi super villain seperti ayah mereka. Gru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali berlian dari Brett dan menyerahkannya ke AVL supaya Valerie bisa kembali meng-hire dia dan Lucy. Gru dan Drew mulai mencuri berlian dari Brett di markasnya dan akhirnya berhasil lolos bersama berlian itu dengan bantuan dari Lucy. Turns out Drew malah tahu motif sebenarnya dari Gru yang ternyata cuma memanfaatkan dia aja untuk bisa kembali ke AVL. Dari sini mereka pun akhirnya slack dan Gru memutuskan buat cabut dari Fredonia. Brett yang menyamar jadi Lucy berhasil menculik anak-anaknya Gru dan mendapatkan berliannya kembali. Mengetahui ini, Gru dan Drew akhirnya melupakan konflik mereka dan teaming up untuk menyelamatkan Margo, Edith, dan Agnes dari Brett.
Brad dengan robotnya mulai meneror Hollywood dan berencana untuk mengangkat kota dengan permen karet ke luar angkasa. Dalam prosesnya, Lucy berhasil menyelamatkan anak-anak sementara Gru dan Drew berusaha mengalahkan Brad dengan robotnya. Singkat cerita, setelah robotnya hancur, Gru menantang Brad dalam dance fight, di mana Gru berhasil mengalahkan Brad dengan menggunakan senjata gitarnya Brad. Di mana nggak lama setelah itu, para minion yang kabur dari penjara akhirnya membantu Gru menyelamatkan kota. In the end, Gru dan Lucy akhirnya kembali jadi agen AVL dan mereka kembali hidup bahagia bersama anak-anaknya. Sementara Drew memulai perjalanan untuk menjadi super villain dengan ngebawa beberapa minion bawahannya si Gru. Well, di film Despicable Me 4, ceritanya masih akan berpusat ke keluarga Gru dan minionsnya, dimana Gru dan Lucy sekarang lagi bahagia-bahagianya karena baru punya bayi lucu, Gru Jr. Sayangnya, semua itu berubah ketika Maxine Lemal, super villain rivalnya Gru ini kabur dari penjara dan berencana untuk membalas dendam ke Gru karena udah memenjarakan dia. Khawatir sama keamanan keluarganya, keluarga Gru akhirnya pindah ke safe house-nya AVL, di mana di sini mereka menggunakan identitas baru untuk hidup normal di tengah warga sekitar. Sampai satu hari, identitas mereka akhirnya terbongkar dan memaksa Gru untuk menghadapi Maxine demi menyelamatkan keluarganya. Dimana dalam prosesnya Gru bakal ketemu sama Poppy, gadis yang tahu tentang identitasnya Gru sebenarnya, yang akhirnya jadi partner heist-nya dan muridnya si Gru. Dan gak lupa juga ada Mega Minion. Mereka adalah minion-minion super hasil eksperimen AVL yang nantinya bakal ngebantu Gru melawan Maxine. Well, film ini tentunya nggak bisa dilepas dari film Despicable Me sebelumnya, karena di film ini kita bakal diintroduce sama backstory dari Gru dan para karakter yang relate sama dia, kayak keluarganya, para minion, AVL, dan juga para super villain yang jadi musuh babuyutannya si Gru. So ya, buat kalian yang pengen catch up sama ceritanya atau karakternya, ya kalian perlu banget nih untuk nonton Despicable Me 1, Despicable Me 2 sama 3, dan gak lupa juga film Minions dan film Minions Rise of Gru biar kalian makin paham sama ceritanya. So itu aja dari gue, thank you udah nonton video ini. Kalau kalian udah nonton filmnya, silahkan tumpahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa juga check out merchandise kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Nih, keren-keren, ada rilis artikel baru. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.